Hello everyone, gimana kabarnya hari ini? Saya rasa harus baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Yuan Pratama, hendak memaparkan materi sejarah terkait Orde Baru, spesifiknya di bidang ekonomi. Lebih rincinya lagi nanti di masa rehabilitasi ekonomi, di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, itu ya. Oke, coba kalian jawab pertanyaan ini. Apa itu inflasi? Saya bakal kasih waktu. Udah menemukan jawaban? Oke, saya rasa udah ya. Apa itu inflasi? Inflasi secara umum berarti kenaikan harga barang secara terus-menerus. Tapi yang jadi masalahnya di negara kita terdapat inflasi yang mana harga barang terus naik, tapi pendapatan masyarakatnya tetap atau stagnan. Itu inflasi yang terjadi. Lalu kira-kira inflasi pada tahun 2025 di Indonesia tuh berapa sih? Coba kalian jawab dulu. Oke, oke lanjut. Ternyata menurut web trading ekonomi, tingkat inflasi di Indonesia tahun 2025, tepatnya pada bulan Oktober kemarin, sekitar 2,86%. Lalu, tingkat inflasi rata-rata dari tahun 1997 hingga tahun 2025 itu 8,21%. Nah, dari persen ini, nilai ini 2,86% ini kita bisa ketahui dengan klasifikasi inflasi di bawah bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia tahun 2025 termasuk inflasi ringan, yaitu di bawah 10%. Kalau inflasi sedang 10% hingga 30%. Inflasi tinggi 30% hingga 100%. Nah, kalau 100% lebih itu dinamakan hyperinflation, hiperinflasi gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan dari saya. Masih ingat inflasi tertinggi di Indonesia? Coba kalian ingat-ingat dulu deh. Nemu jawabannya? Oke. Kita flashback dulu. Kan kita ada di Orde Baru kan. Kita flashback dulu. Bayangkan kita di masa transisinya. Kita dapat nih warisan Orde Lama. Yang pertama ada hutang negara. Seluruh hutangnya berjumlah 2.358 juta dolar AS. Itu baru hutangnya. Nah, selain itu, temennya hutang nih ada inflasi yang mencapai 600%. Hiperinflasi tadi kan. Nah, kira-kira 600% yang dikatakan hyperinflation tadi seberpengaruh apa terhadap kehidupan masyarakatnya pada tahun 1966. Oke. Untuk mendalami permasalahan ini, kira-kira coba bayangin kalian nih yang nonton adalah seorang kepala keluarga yang harus mencari nafkah, mungkin anaknya 5 gitu ya, di tahun 1966. Coba renungkan sejenak dulu. Kalian sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah tiap hari untuk membiayai 5 orang anak dan 1 istri gitu. Misal gini, harga sembako pada tahun 1966, misalnya beras tuh 20.000 hari ini sekilonya. Karena inflasinya 600%, kita tidak tahu harga beras tersebut keesokan harinya. Bisa aja yang hari ini 20.000, besok banget tuh, itu bisa menjadi 200.000.
Kaget nggak sih sebenarnya? Malam ini kita bisa beli beras, besoknya kita nggak bisa beli beras. Sedangkan pendapatan kita ya UMR sebulan. Kalau UMR sekarang kan ya kisaran 2 jutaan lah kalau di banyak daerah Jawa Tengah gitu. Itu buat hidup 1 bulan 30 hari. Apalagi ada inflasi 600%. Gimana tuh? Kok nggak harus mikir keras tuh? Kita sebagai kepala keluarga ya setidaknya stres itu wajar sih di saat itu. Nah, apa yang kita harapkan dengan pemerintahan yang baru, Orde Baru, sebagai pemerintahan yang baru gitu. Bagaimana Orde Baru mengatasi hiperinflasi tadi? Lihat masyarakatnya yang tidak sejahtera, yang kelaparan. Gimana Orde Baru mengatasi hal tersebut dengan status pemerintahan yang baru? Nah, langkah pertama dari Orde Baru itu adanya program rehabilitasi ekonomi. Program apa itu, Pak? Nah, berlandaskan TAP MPRS nomor 23 tahun 1966, rehabilitasi ekonomi ini intinya itu mengutamakan program perbaikan ekonomi rakyat terlebih dahulu ketimbang program kerja yang sifatnya politik atau sosial yang lain. Yang kebijakan politik itu singkirin dulu, dikesampingkan dulu. Yang utama adalah untuk memperbaiki perekonomian masyarakatnya. Nah, berfokus pada pengendalian inflasi tadi yang 600% tadi. Gimana caranya menekan angka inflasi tersebut? Salah satunya dengan menyusun APBN berimbang. Nah, APBN berimbang ini adalah intinya pengeluaran negara harus setara dengan pendapatan negara. Pendapatannya ya dihitung dari pendapatan seluruh masyarakatnya. Itu. Nah, lalu kan fokusnya mengendalikan inflasi. Caranya gimana? Caranya menyelesaikan hutang piutang tadi, yang warisan Orde Lama tadi, juga membuat kebijakan ekonomi dengan hutang yang baru. Terdengar agak apa ya, miris gitu ya kalau menyelesaikan hutang dengan hutang. Tapi langkah bijak dan yang dapat diambil salah satu-satunya yaitu hutang. Lalu hutang kepada siapa? Nah, apakah selain hutang, apakah bisa pakai uang pribadi Soeharto? Ya nggak bisa. Kecuali kalau Soeharto di masa akhir Orde baru bisa, karena beliau kan melakukan korupsi gitu kan. Oke. Nah, balik lagi yang tadi, menyelesaikan hutang dengan hutang. Dengan negara mana? Oke, kita lanjut. Yang pertama ada Paris Club dan London Club. Apa yaitu? Itu merupakan upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis. Lalu disebut Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara. Lalu ke London, Inggris, disebut London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Nah, untuk dapat hutangan, untuk dapat bantuan, Indonesia ya harus memastikan mereka dapat dipercaya, gitu kan. Nah, sebagai bukti keseriusan, sebelum pertemuan di Paris Club, Indonesia itu membayar kompensasi kepada pemerintah Belanda sebesar 165 juta dolar AS terhadap perusahaan-perusahaan nasionalisasi tahun 1958. Loh, emangnya kenapa harus ganti rugi? Nah, kita harus flashback sebentar ke masa demokrasi terpimpin, masanya Soekarno. Karena Belanda tidak segera menepati janji memberikan Irian Jaya ke Indonesia, reaksi dan respon Indonesia adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, menjadikan hak miliknya dimiliki Indonesia. Nah, di Orde Baru adalah upaya untuk memperbaiki hubungan diplomasi, hubungan ekonomi dan politik lah yang telah dilakukan di Orde Lama. Salah satunya ya ganti rugi tadi kepada pihak Belanda untuk meyakinkan negara-negara lain agar
dapat membantu Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi. Itu Paris Club dan London Club. Intinya mencari hutangan pada negara luar. Oke, selanjutnya ada PMA, penanaman modal asing. Nah, PMA ini sebuah tindakan Orde Baru untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa cara Orde Baru itu beda sama Orde Lama. Kalau Orde Lama yang dipimpin Soekarno lebih picky, lebih memilih-milih negara yang dijadikan partner, terutama yang komunis-komunis tuh. Itu Soekarno lebih suka. Kalau Orde Baru beda, mereka lebih terbuka dengan negara-negara yang lain. Gitu. Nah, yang ketiga ada IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. Nah, IGGI adalah lembaga penghimpunan dana yang diinisiasi oleh Belanda dan diketuai Belanda juga. Nah, kira-kira dulu kalau Indonesia tidak membayar kompensasi tadi ke pihak Belanda, mungkinkah IGGI tetap ada ya? Karena IGGI adalah bentuk empati dari pihak Belanda yang kasihan melihat Indonesia kesana kesini nyari utangan. Sederhananya kayak gitu. Oke, nanti kalian bisa komen. Oke, yang keempat, selain dari luar negeri, Indonesia juga menggalang dana dalam negeri. Nah, kebijakan ini berupa upaya pemerintah yang menggandeng Bank Indonesia dan bank milik negara yang lainnya. Tujuannya apa? Agar masyarakatnya punya kebudayaan mau menabung. Apakah kalian suka menabung, teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, lalu yang kelima ada UU PMDN. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Intinya UU PMDN ini adalah mengharuskan perusahaan yang ada di Indonesia setidaknya itu punya 51% sahamnya yang dimiliki. Jadi tidak tuh suatu perusahaan hanya cuma punya 30% sahamnya tuh tidak boleh. Harus 51% sahamnya, seperti itu. Itu ya. Lalu ini ada tabel yang dikutip dari BPS, BI, dan Bappenas dalam Lestari DKK 2022. Dari tabel ini kita bisa lihat teman-teman kesimpulannya. Maksudnya gimana? Dari tahun 1949 hingga 1998 itu terjadi perkembangan perekonomian, naik turunnya perekonomian. Nah, kan tadi kita meng-highlightin dari 1966 kan, bisa dilihat inflasinya 190. Lalu di masanya Soeharto pada saat menyelenggarakan kebijakan dalam rangka rehabilitasi ekonomi turun drastis menjadi 9,9, 5,6 dan lain-lain. Utangnya pun berkurang gitu kan. Pendapatannya pun meningkat, pendapatan produk domestik bruto PDB itu, pendapatan masyarakatnya. Nah, jadi itu teman-teman kebijakan Orde Baru dalam rangka rehabilitasi ekonomi. Nah, ada 5 tadi kebijakan yang dapat kita pahami ya, teman-teman. Dan upaya tersebut adalah memang upaya yang sangat darurat menurut saya, yang dilakukan Pak Soeharto dan kawan-kawan pejabat lainnya. Seperti itu. Nah, oke. Sudah kita tadi belajar kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi. Fokusnya di rehabilitasi perekonomian itu ya. Semoga yang saya terangkan dapat bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya kita akan belajar terkait kebijakan ekonomi yang lainnya. Okay. See you next time. Dadah.